Selamat pagi anak-anak didik Bapak. Hari ini kita akan membahas detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut penjelasannya ya. Apa kamu tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Inggris? Setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang, di tahun 1945, Indonesia mulai menyiapkan kemerdekaannya. Persiapan kemerdekaan. Kalau kamu mau sukses melaksanakan satu acara, pastinya butuh persiapan matang kan? Sama juga dengan kemerdekaan Indonesia. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya. Tepatnya pada 1 Maret 1945. Pada saat itu dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chokasai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada kesempatan itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Pada 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno, yang kelak kita kenal sebagai Pancasila. Itulah mengapa tiap 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertujuan untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada piagam ini termuat rumusan dasar negara yang telah beberapa perubahan menjadi Pancasila, seperti yang kita kenal hari ini. Adapun sidang kedua dilakukan pada 10-14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya atau preambul. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, pada 12 Agustus 1945, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang. Di penghujung Perang Dunia II, terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat melewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Chairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno. Namun terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut.
karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu berburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan, karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Sementara itu, golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi, akhirnya golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 WIB. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subardi, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarni memberi ulusan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Buat kamu, anak didik Bapak sekalian yang tinggal di Jakarta atau mungkin yang pernah singgah ke Jakarta, mungkin anak didik Bapak pernah melewati lapangan Monumen Nasional atau Monas kan? Semula, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan tersebut. Dulu, nama lapangan itu adalah Lapangan Ikada. Namun Soekarno memaksa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan nomor 56. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia kian dekat. Setelah disepakati, penyebarluasan proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 Indonesia di rumah Soekarno. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran kepada para pemuda dari kantor berita kantor pers BM. Mendengar berita ini, pihak Jepang untuk memperbanyak naskah teks proklamasi itu dan menyiarkan kemudian dunia. Pada 20 Agustus pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak alat orang. Pemancar di domain sedang kolatif disegel, sehingga menugaskan pegawainya dilarang masuk untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Para pemuda menunggu kedatangan Muhammad Hatta membuat alat pemancar baru tersebut yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Dome. Pada awalnya, alat pemancar Trimurti dibawa ke Menteng mengibarkan bendera tersebut, namun ia menolak. Ke seluruh Menurutnya,
Pengibaran bendera Selain dari sebaiknya radio, dilakukan oleh seorang penyebaran prajurit. berita proklamasi Akhirnya, dilakukan lewat pers ditunjuklah Sudang dan Kolati surat Hendra selebaran. Diningrat sebagai prajurit Hampir peta seluruh harian dibantu Jawa oleh S. pada Suhud. 20 Agustus Sementara itu, 1945 bendera merah putih memuat dijahit berita oleh proklamasi Fatmawati, dan istri Undang-Undang Dasar Soekarno. Negara Indonesia. Upacara berlangsung syahdu Untungnya dan para para pemuda hadirin tidak menyanyikan kehabisan akal ya. Indonesia Raya ketika Selain itu, bendera para dikeluarkan. tokoh PPKI yang berasal dari luar Jakarta juga diminta untuk kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menyebarluaskan berita proklamasi, seperti Teuku Umar Hasan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Bali, dan AA Hamidan dari Kalimantan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu dia peristiwa detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penuh perjuangan tentunya ya. Kita harus bersyukur karena kerja keras para pahlawan kita yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sehingga kita bisa hidup tenang sekarang. Jadi, untuk anak-anak didik Bapak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh agar negeri kita, negeri yang tercinta ini tidak akan dijajah kembali oleh negara-negara lain. Jadi, demikianlah yang bisa Bapak jelaskan mengenai detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa kembali.